Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan masuk dalam acara Sunday Morning Devotion. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan, kita boleh bangun pagi dengan keadaan tubuh yang sehat dan masih bisa mengikutinya. Dan acara ini kita buka dengan pujian, kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi-Nya nyikan malaikat dan orang suci-Nya. Walau dengan daun selau, langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih-Nya yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetapi-Nya nyikan malaikat dan orang suci-Nya. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang kepadamu mengucap syukur, pujian, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari semalam hingga pagi ini, sehingga kami boleh beristirahat dan boleh dibangunkan kembali. Saat ini Tuhan, Engkau juga mengizinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang mau mendengar firman-Mu, mau taat, dan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memampukan kami untuk dimengertikan, dicelikkan. Berkati juga untuk hamba-Mu, Pendeta Aludin, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan boleh tersampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, sertai untuk pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam Sunday Morning Devotion. Bapak Ibu sekalian, jikalau pada zaman Tuhan Yesus orang bertanya, siapakah itu orang yang diperkenan Tuhan? Maka anak-anak kecil pun tahu, mereka akan mengatakan, oh itu tuh, orang yang diberkati Tuhan itu, yang diperkenan Tuhan adalah orang yang kaya, adalah orang yang berlimpah, orang yang lebih daripada orang-orang yang lainnya. Tetapi apakah demikian? Ada satu kisah yang menarik. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengarnya waktu kecil, yaitu tentang persembahan seorang janda miskin. Ini terambil dari Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Bait Allah. Mereka sedang duduk di
satu bagian bait Allah yang bernama The Court of Women. Di situ tempat biasanya orang memberikan persembahan. Di hadapan mereka berjajar peti-peti persembahan. Peti persembahan pada zaman itu nggak seperti kita pada zaman sekarang, di mana kantong persembahan dari kain diedarkan. Mereka menaruh kotak biasanya kotak kayu, dan di atasnya ada corong untuk di mana persembahan itu dimasukkan ke dalam. Menurut buku orang Yahudi, buku Mishnah, ada 13 kotak persembahan yang berbeda-beda masing-masing peruntukannya. Dan selain Yesus dan murid-muridnya juga banyak orang-orang lain yang hadir di situ, termasuk orang-orang kaya dan ahli-ahli Taurat. Mereka sangat menyolok. Waktu mereka masuk, orang-orang tentu memandang dengan kagum dan takjub. Mereka memakai jubah dari bahan yang bagus, syal yang berumbai-rumbai. Bahan daripada jubah mereka itu linen atau wool. Oh, baju yang bagus sekali. Mereka langsung kelihatan sebagai orang yang kaya, orang yang diberkati. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan ketika mulai mereka mempersembahkan itu seperti satu acara perlombaan, satu show. Pada zaman itu ada imam yang bertugas untuk memeriksa persembahan yang dimasukkan, baik memeriksa keaslian daripada uang yang dimasukkan itu maupun mencatat berapa jumlah yang dipersembahkan, dan mereka akan berseru, jumlahnya sekian. Oh, maka orang-orang kaya senang sekali. Itu menjadi kesempatan mereka untuk menonjolkan diri mereka, untuk menyatakan, coba lihat betapa diberkatinya aku ini. Maka orang-orang yang lain juga menunggu-nunggu, mereka memperhatikan. Dan ketika orang-orang kaya itu maju satu persatu, oh mereka membawa persembahan. Persembahannya banyak, mungkin dari logam yang berat. Lalu mereka memasukkan, dari bunyinya saja sudah berbeda. Lalu imam yang mencatat, mereka berteriak, jumlah sekian. Wah, makin rame. Bapak Ibu sekalian, orang makin takjub. Tentu juga murid-murid Yesus, mereka memperhatikan itu. Dan disinilah Yesus mau mengajarkan mereka sesuatu pelajaran penting. Bukan saja mereka, termasuk kita sampai kepada hari ini. Karena di tengah-tengah daripada orang-orang kaya yang maju ke depan memberikan persembahan, tiba-tiba ada seseorang yang maju ke depan yang justru menyoloknya berbeda. Dia adalah seorang perempuan. Perempuan, ketika mereka melihat perempuan siapa? Perempuan kaya? Bukan. Bajunya sangat kumal. Dia penampilannya lusuh. Dia berjalan dengan lambat. Orang mengatakan, siapa itu? Oh, itu adalah seorang janda. Hah? Seorang janda bisa memberikan apa? Bapak Ibu tahu pada zaman itu, seorang janda dianggap dia tidak mampu. Dia adalah, pada zaman itu menjadi seorang janda itu sangat tidak mudah, sebab mereka hidup bergantung kepada seorang kepala keluarga, seorang pria untuk menafkahi. Seorang janda apa yang bisa dia berikan? Perempuan itu janda. Bukan cuma janda, tetapi dikatakan di Alkitab seorang janda yang miskin. Dan dia maju ke depan. Ini penampilan yang sangat berbeda daripada orang-orang lain yang orang-orang kaya itu. Maka mereka menantikan apa yang akan dipersembahkan oleh janda itu. Janda miskin itu. Lalu janda itu membawa uang, dikatakan 2 peser, 2 lepta. Dalam mata uang Romawi 1 duit. 1 duit kecil sekali. Saya tidak tahu bagaimana perasaan janda itu, dia membawa. Lalu imam memeriksa. Dan kemudian saya tidak tahu, mungkin orang-orang mendengar dari bunyinya. Bunyi yang ketika masuk ke dalam kotak itu. Atau imam itu berseru, 2 peser. Bagaimana perasaan janda itu? Persembahannya terlalu kecil. Saya percaya sebagian besar orang-orang menghina perempuan itu di dalam hatinya. Apa yang dia berikan? Bisa dipakai untuk apa uang itu? Bapak Ibu tahu 2 peser itu adalah hitungan matematika. 1 dibagi 64 dari upah seseorang dalam 1 hari. Jadi kalau orang pada hari ini kerja, upahnya 100.000 per hari. Maka 2 peser itu sama dengan kira-kira 1.500 atau 2.000 rupiah. Janda itu membawa di depan mata orang banyak. Lalu memasukkannya. Lalu diserukan 2 peser. Saudara tahu bagaimana perasaan daripada janda itu. Juga bagaimana orang-orang memandang dia dengan tatapan yang menghina janda itu.
Lalu Yesus mengambil kesempatan itu untuk mengajarkan satu pelajaran penting kepada muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang memberikan paling banyak?" Mereka menantikan Yesus mau bilang yang mana nih? Yang mana nih yang memberikan paling banyak? Yesus berkata, "Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Murid-muridnya kaget, mereka terheran. Lebih banyak dari mana? Satu persatu saling bertanya, "Kalian lihat lebih banyak, lebih banyak." Tetapi Yesus berkata, "Sebab semua yang lain itu orang-orang kaya itu memberikan dari kelebihan mereka. Mereka punya banyak, kasih sedikit sama Tuhan tidak apa-apa kok. Aku tidak kurang banyak, aku tidak sampai harus menderita memberi kepada Tuhan." Tetapi janda ini Yesus mengatakan, dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi semua yang ada padanya. Semua nafkahnya, Yesus katakan. Maka cara pandang Allah sangat berbeda. Kita akan melihat orang-orang yang diberkati Tuhan. Oh, orang yang seperti ini, orang yang seperti itu. Tetapi Allah melihat ke dalam hati. Pengorbanan daripada janda itu, kerelaannya untuk memberikan sesuatu yang sebenarnya sendiri dia sangat butuhkan. Tapi dia bawa di hadapan Tuhan pada hari itu, dan Yesus berkata dia memberi jauh lebih banyak daripada orang-orang lain. Cara hitung Allah berbeda. Kalkulator yang Allah pakai itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Biar kita belajar. Belajar ketika memberi bukan sesuatu yang akan kelihatan wah di hadapan orang. Memberikan pelayanan kita, memberikan perhatian kita, memberikan persembahan kita. Seringkali kita berkata harus wah supaya orang berbisik, luar biasa. Tetapi biarlah kita boleh memberikan sehingga yang melihat dan yang memberikan apresiasi adalah Tuhan Allah sendiri. Kita memberikan dengan pengorbanan, dengan hati yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami harus belajar banyak daripada janda ini. Kami mungkin sudah lama berada di gereja. Kami mungkin sudah lama menjadi orang Kristen yang selama ini biasa kami memberikan persembahan. Biasa kami melayani Tuhan. Tetapi kami harus memohon pengampunan Tuhan sebab seringkali motivasi kami apakah untuk dilihat oleh orang lain, untuk orang lain memuji kami, untuk orang lain mengatakan kami adalah orang yang diberkati dan orang yang luar biasa. Tetapi Tuhan ampuni kami. Biar kami belajar dari pelajaran yang Tuhan berikan kepada para murid 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang pelajaran itu masih terus terdengar. Biarlah kami belajar daripada janda itu. Di dalam kesulitannya, di dalam kekurangannya, dia melihat apa yang berharga yang boleh dia berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa pada Sunday Morning Devotion pada minggu depan. Mari kita mempersiapkan hati untuk masuk di dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati.